Al-Halaj dan Siti Jenar. Kita perlu mencermati dengan pemikiran jernih dari sebuah misteri masa lalu yang kita ketahui sekarang, apalagi hal yang belum terungkap dari perjalanan masalah masa lalu. Bagi orang-orang masa kini, kita harus bisa membedakan antara pengetahuan dan keyakinan. Pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali kejadian tertentu yang belum pernah diketahui sebelumnya. Sedangkan keyakinan atau sebagian orang menyebutnya iman adalah sesuatu yang sakral bagi beberapa orang. Keyakinan dapat menembus tembok perbedaan yang ada dan dapat pula membuat tebal tembok perbedaan tersebut. Jadi kita harus bisa memisahkan antara pengetahuan dan keyakinan. Kita boleh-boleh saja berpendapat, karena berpendapat adalah hak semua orang. Benar dan salah, bukan kita yang menilai. Perbedaan persepsi itu hal yang biasa, karena setiap orang memiliki latar belakang sendiri-sendiri atas dasar banyak faktor. Seperti juga banyak cerita tentang Al-Halaj dan Siti Jenar. Berbicara tentang Al-Halaj dan Siti Jenar adalah bagian kecil dari sekian banyak simbol pencarian manusia terhadap yang transendental, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan transenden, atau sesuatu yang melampaui pemahaman terhadap pengalaman biasa dan penjelasan ilmiah. Keduanya, Al-Halaj dan Siti Jenar, merupakan pelaku spiritual yang telah melewati berbagai frase dalam pencarian tersebut. Walaupun ajaran-ajaran metaforisnya atau pemberian kiasan atau tamsilnya digunakan untuk menyingkap entitas Tuhan itu sendiri, kita tidak dapat menghilangkan jejaring makna di sekelilingnya yang saling berhubungan dan mempengaruhi ajaran-ajaran mereka sedikit banyak merupakan hasil refleksi atas pergulatan historis yang bermacam-macam. Memang harus kita akui bahwa para penulis sejarah tidak dapat merangkum seluruh kejadian dalam suatu kurun waktu karena berbagai keterbatasan. Maka teks-teks sejarah pun tercecer dengan bermacam-macam versi sebagaimana sejarah Al-Halaj dan Siti Jenar. Saat pihak mayoritas sibuk mengulas peristiwa sejarah Al-Halaj secara ansih, sekedar persoalan benar, salah, kufur, beriman, tanpa memperhatikan jejaring makna lain. Dalam buku yang berjudul Mystical Dimension of Islam disebutkan bahwa tragedi sejarah Al-Halaj adalah bersangkutan dengan institusi makna lain yang saling berhubungan, mempengaruhi, dan mengkontaminasi, terutama dalam persoalan politik, ekonomi, serta kebudayaan. Pangkal persoalan Al-Halaj dari sekian banyak versi, salah satunya menunjukkan bagaimana visi mistiknya tentang Tuhan. Berbicara masalah Tuhan sebenarnya sangat membumi. Ajaran-ajaran Al-Halaj saat itu dapat berkolaborasi dengan baik bersama pihak oposisi yang menghendaki perubahan sistem administrasi dan perpajakan agar menjadi lebih baik dan adil. Bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan, laku spiritual Al-Halaj sekaligus keputusan politik yang berpihak pada kaum lemah tentu saja merupakan ancaman besar karena pihak kerajaan sendiri saat itu sedang mengalami dekadensi secara moral maupun material. Ide-ide Al-Halaj dikhawatirkan memicu kebangkitan spiritual masyarakat sehingga dapat membalikan struktur sosial politik pemerintahan saat itu, karena ia telah mengajarkan kepada setiap umat sebuah pengetahuan untuk menyikap tabir penyucian diri agar terhindar dari perilaku taklid buta. Kondisi yang rentan dimanfaatkan oleh penguasa ketika perilaku dogmatis bersarang dalam kesadaran rakyat. Sebagaimana Hasan Hanafi yang pernah mengingatkan dalam mukadimah karyanya, kekuasaan akan semakin kokoh pada rakyat yang bodoh dan ketakutan akan meluas pada rakyat yang patuh. Sebab kebodohan membawa kepada ketaatan, sedangkan pengetahuan melahirkan revolusi. Visi seperti ini jelas berbahaya jika muncul dalam sebuah negara yang memimpin politik dan memimpin agamanya tidak menghendaki perubahan apapun sama sekali. Andaikan kesadaran kritis tersebut muncul, tentu akan timbul protes besar-besaran di kalangan rakyat. Hidup Al-Halaj pun
sudah seharusnya berakhir di tangan penguasa karena keberpihakan dengan tuduhan utama sebagai penghina Tuhan. Tidak jauh berbeda dengan Al-Hallaj, tragedi di balik sejarah Siti Jenar pada dasarnya juga dapat dikatakan dalam kerangka mistik progresif. Bila Al-Hallaj hidup dalam pusaran sistem pemerintahan yang korup, maka Siti Jenar hidup dalam kekuasaan Demak Bintoro dengan pranata sosial feodalisme yang secara turun-menurun dilanggengkan sejak kerajaan pertama muncul di Jawa. Agus Sunyoto dalam pengantar hasil risetnya yang kemudian dibukukan sebanyak 7 jilid mengemukakan berbagai macam temuan paradoks ketika menelaah sejumlah sumber histografi sejenis babat yang sejauh ini banyak dipakai untuk menjelaskan ihwal Siti Jenar. Pertentangan-pertentangan itu muncul semisal saat proses pengadilan Siti Jenar dinyatakan bersalah karena ajarannya menyimpang. Pasalnya menurut kronologi waktu, tokoh-tokoh yang disebut sebagai anggota sidang Dewan Wali seperti Sunan Giri, Sunan Bonang, Raden Patah, dan Sunan Ampel sudah meninggal belasan bahkan puluhan tahun sebelum peristiwa itu terjadi. Lebih mengherankan lagi ketika sumber-sumber itu menyebutkan berubahnya wujud Siti Jenar menjadi cacing saat ia mendengarkan wejangan dari Sunan Kalijaga. Juga saat kematian, ia berubah menjadi anjing. Berbekal pendekatan perstahan disertai metode kualitatif, Agus Sunyoto selanjutnya melakukan penggalian data kepada para guru tarekat Akmaliyah yang dinisbatkan kepada ajaran Siti Jenar, yang diam-diam masih dianut masyarakat di Cirebon, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ia juga memaparkan bahwa kontroversi Siti Jenar dalam histografi ternyata tidak dijumpai pada naskah kuno asal Cirebon, seperti Negara Kertabumi, Pustaka Raja-Raja di Bumi Nusantara, Purwaka Caruban Nagari, dan Babat Cirebon. Melalui para guru tarekat Akmaliyah serta sumber-sumber histografi asal Cirebon, ditambah sumber naskah dari Banten, sejarah Banten, ia memperoleh perspektif yang bertolak belakang dengan stigma yang berlaku atas tokoh kontroversial tersebut. Misalnya dalam jilid ketiga, hasil risetnya Agus Sunyoto justru menyandangkan atribut sang pembaharu pada sosok Siti Jenar sepulangnya dari menuntut ilmu di negeri Baghdad karena ia menghendaki suatu perubahan. Semangat pembaharuan Siti Jenar sendiri bertolak dari kesadaran spiritualnya, di mana kedudukan spiritual tertinggi tidak akan dicapai jika seseorang tidak memiliki kepedulian terhadap kehidupan masyarakat yang sedang terjebak dalam kebodohan, tidak memiliki semangat untuk membebaskan kaum tertindas, tidak terketuk hatinya untuk membebaskan para budak dari mata rantai perbudakan, atau tidak memiliki peran apapun bagi terciptanya suatu perubahan dinamika kehidupan. Pembaharuan yang pernah dicita-citakan oleh Nabi Muhammad SAW ratusan abad lalu ketika muncul utusan di tengah peradaban jahiliyah. Pandangan tersebut kemudian dimulai oleh Siti Jenar dengan merombak tatanan sosial di sekitarnya, seperti saat ia menggantikan konsep Kawula Gusti menjadi sistem kemasyarakatan dengan menjadikan gagasan tentang umat sebagai poros, sebuah cita-cita tatanan baru atas sekumpulan manusia di suatu tempat yang berasal dari berbagai latar belakang kehidupan yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan yang mereka harapkan dan disepakati bersama-sama menempatkan setiap individu pada derajat yang sama dan memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat diganggu oleh siapapun. Dari semangat itu pula, Siti Jenar melakukan penyadaran kepada rakyat dengan menawarkan sistem pendidikan emansipatif di Padepokan Giri Amparan Jati. Bagi Siti Jenar, institusi pendidikan tidaklah dibenarkan bila hanya diperuntukkan bagi anak-anak pejabat dan kaum bangsawan berdarah biru saja. Menurutnya, kaum-kaum kaula, anak para petani, nelayan, dan bahkan kuli-kuli miskin sekalipun juga berhak atas pendidikan yang setara karena manusia dengan sesamanya adalah sederajat. Puncak cita-cita pembebasan Siti Jenar pada akhirnya muncul dalam suatu khotbah saat ia menyampaikan kepada para pengikutnya tentang fitrah manusia sebagai makhluk merdeka. Maka tidak benar bila ada manusia digolongkan sebagai kawula dan sebagian yang lain digolongkan sebagai gusti yang sah untuk disembah dan boleh berbuat semena-mena terhadap sesama. Dengan ajaran metaforisnya tentang manunggaling kawula gusti,
atau menyatunya kaula dan Gusti itu, ia kritik tatanan hierarki peradaban masa lalu yang timpang, tembok-tembok imajinatif yang membatasi kelas sosial, kaula dengan kelas sosial ningrat priai itu ia tembus. Bahkan kelak, tiap-tiap manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan di hadapan Tuhannya tanpa memperdulikan status-status sosialnya. Jadilah ide-ide yang dikembangkan oleh Siti Jenar ini secara perlahan mendapatkan perlawanan dari penguasa absolut, monarki raja. Karena dengan tawaran-tawaran Siti Jenar, hak-hak mutlak penguasa untuk mendapatkan kendali semakin jauh, meredup. Bersama dengan pihak-pihak pendukung status quo, akhirnya penguasa berhasil membungkam ajaran Siti Jenar beserta para pengikutnya. Baik Al-Hallaj maupun Siti Jenar, keduanya memiliki citra yang hampir sama. Masing-masing teks sejarah yang mengitari kedua sosok tersebut, seperti yang pernah dikatakan oleh beberapa penulis sejarah yang saling mendekonstruksi, mencemari dan mempengaruhi satu sama lain. Sehingga bangunan teks sejarah atas mereka yang selama ini dianggap kokoh dan mampu berdiri sendiri juga harus roboh karena tidak dapat dipertahankan konsistensinya. Akibatnya, makna atas tragedi Al-Hallaj maupun Siti Jenar pun tidak dapat kita tentukan secara pasti. Teks-teks sejarah keduanya ketika disandingkan menunjukkan bahwa marginalisasi terhadap Al-Hallaj dan Siti Jenar adalah proses yang tidak konsisten. Dengan bacaan intertekstual, stigma kontroversial atas kedua tokoh tersebut pada gilirannya harus diturunkan dari panggung pembacaan untuk memberikan ruang bagi makna-makna lain yang terpinggirkan agar bisa tampil. Wajah mistisisme Islam yang selama ini dipahami sebagai refleksi transendental menuju langit, pada gilirannya memiliki kesempatan untuk turun ke bumi. Nilai-nilai pembebasan dalam tubuh Islam mendapatkan bentuk materialnya pada ajaran-ajaran Al-Hallaj dan Siti Jenar, sebagaimana yang dicita-citakan bahwa terma-terma sakral yang umumnya berkaitan dengan ketuhanan yang sebelumnya dimaknai dengan sesuatu yang bertujuan untuk menunjukkan dan menjaga kesucian, kebesaran, serta kekuasaannya ditarik menjadi sebuah terma material dan duniawi. Karena itu apa yang dimaksud dengan tauhid misalnya bukan lagi konsep yang menegaskan keesaan Tuhan saja, tetapi lebih merupakan kesatuan pribadi manusia yang jauh dari watak dualistik seperti hipokrit, kemunafikan, atau oportunistik. Tauhid diwujudkan sebagai sebuah kesatuan kemanusiaan tanpa diskriminasi ras, tanpa pembedaan ekonomi, dan tanpa pembedaan kelas-kelas sosial. Pada akhirnya, sekaligus permulaan yang berkesinambungan tanpa ujung, upaya kita untuk meneguhkan makna peristiwa Al-Hallaj dan Siti Jenar akan selalu diintai oleh suatu makna berbeda dari yang ingin kita putuskan. Dalam peristiwa ini, yang kita lakukan hanyalah meminjamkan singgasana makna untuk pembebasan yang sebelumnya dianeksasi oleh makna lain, sembari menunggu makna baru. Pergantian perspektif akan terjadi terus-menerus di tengah-tengah dunia yang banal dengan klaim kebenaran.